Part 66. Khawatir. Aldo melihat jam dinding di kamarnya sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Aldo mencoba untuk bangun, walaupun masih sedikit pusing. Aldo pun segera ke kamar mandi untuk berwudu, karena ia belum sholat asar. Selesai sholat, Aldo pun segera mencari ponselnya. Dan benar saja, ponselnya mati. Pantesan Aditya tidak bisa menghubunginya. Aldo pun segera mengisi daya baterainya. Setelah itu, ia pun ingin berbaring kembali. Namun ia penasaran apa yang sedang dilakukan oleh Dila. Aldo pun segera melangkah dengan pelan keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, ia menyapukan seluruh pandangannya ke setiap sudut apartemennya. Dan ia melihat Dila sedang di dapur. Dengan langkah pelan, ia melangkah ke dapur. "Apa yang sedang kamu lakukan di dapurku?" teriak Aldo menatap Dila tajam. "Tidak perlu berteriak. Aku tidak budek," balas Dila sambil menatap Aldo balik. "Kamu tidak lihat, saya lagi memasak bubur untuk kamu," tambah Dila, lalu kembali melanjutkan kegiatannya. Aldo hanya mendengus mendengar jawaban Dila. Kemudian duduk di dekat meja makan sambil sesekali menatap Dila yang sedang memasak. Dila mencoba untuk mengendalikan dirinya karena ia sendiri tidak tahu dapat keberanian dari mana berani bicara seperti itu pada Aldo. Tak beberapa lama, bubur yang dibuat oleh Dila pun siap. Ia pun segera memasukkan ke dalam mangkok, lalu meletakkan di depan Aldo. Dan ia pun segera mengambilkan air putih dan menuangkan ke dalam gelas dan ditaruh di depan Aldo. "Sebaiknya dimakan selagi panas," ucap Dila. Aldo menatap tajam Dila, lalu berkata, "Kamu tidak menaruh sesuatu yang aneh pada makanan ini kan?" "Untuk apa aku melakukannya?" jawab Dila kesal. "Kamu ini suka sekali marah. Kalau sikapmu begini terus, mana ada wanita yang mau dekat sama kamu? Kamu akan jadi jomblo seumur hidup." Aldo menarik sedikit sudut bibirnya tersenyum. "Tidak ada wanita yang mau dekat denganku. Lalu, ngapain kamu kemari?" Dila membulatkan matanya dan menatap Aldo kesal. "Kalau bukan Mas Adit yang menyuruh aku ke sini, mana mau aku ketemu kamu?" dengus Dila kesal dan melipat tangannya di dadanya dan membuang mukanya. "Untuk apa Aditya menyuruhmu ke sini?" tanya Aldo mulai menyuapi buburnya. "Boleh juga nih cewek, masakannya enak juga," gumam Aldo dalam hati. "Mas Aditya tadi nelpon kamu untuk menjemput file yang ditinggalkannya di kamar Hana yang ada di rumah sakit, tapi ponsel kamu gak aktif. Makanya aku disuruh ke sini untuk mengantarkannya," jelas Dila. Sebenarnya Mas Adit ingin mengantarkannya langsung, tapi karena takut kemalaman sampai di tempat ibunya Hana, terpaksa ditinggal di sana. "Jadi, pin apartemen aku kamu dapat dari Aditya?" tanya Aldo sambil terus memakan buburnya. "Aku sudah memencet bel kamu berkali-kali, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Aku telepon Mas Aditya karena dia khawatir sama kamu. Makanya aku disuruh untuk mengecek kamu. Untung saja aku datang tepat waktu. Kalau tidak..." Dila tidak meneruskan ucapannya. "Kalau tidak apa?" dengus Aldo kesal. "Tidak apa-apa," kilah Dila. "Kamu pikir aku akan mati gara-gara demam kecil seperti ini?" seru Aldo. "Aku bukan cowok manja. Nanti juga akan baikan sendiri. Tidak tahu terima kasih. Kalau tahu begini, aku biarin aja," gumam Dila pelan. "Kamu menyesal sudah membantu aku?" seru Aldo. "Bukannya menyesal. Setidaknya, kamu mengucapkan terima kasih padaku, karena sudah menunggui kamu hampir 2 jam. Aku menemukan dirimu dalam keadaan setengah sadar, karena suhu badanmu terlalu panas. Sebaiknya kalau sudah tidak enak badan, kamu langsung ke dokter. Sekurangnya, simpanlah obat penghilang nyeri untuk antisipasi sebelum ke dokter," papar Dila menatap Aldo. Aldo menatap kedua mata Dila. Ia dapat melihat kekhawatiran dari ucapan dan tatapannya kepadanya. Sadar dengan apa yang barusan dibicarakan, yang Dila segera menundukkan kepalanya. Lama tak ada suara di antara mereka. Melihat Aldo yang sudah menghabiskan makanannya, Dila segera mengambil mangkok kotor dan gelasnya, lalu segera dicuci Dila dan diletakkan di raknya. "Aku akan sholat maghrib. Apakah kamu tidak sholat?" tanya Aldo. Dila hanya menggelengkan kepalanya sambil menunduk karena merasa malu. Aldo pun melangkah ke kamarnya. Dila pun segera meninggalkan dapur dan duduk di sofa ruang tamu. Tak berapa lama, Aldo pun keluar dari kamar dan ikut duduk di sofa.
Dila pun permisi pada Aldo, masuk ke dalam kamar Aldo untuk mengambil tasnya. Ketika ia keluar dari kamar, ia berpapasan dengan Aldo, yang juga akan masuk. Minumlah obat ini sebelum kamu tidur. Dan ini file kiriman Mas Aditya, ucap Dila menyerahkan kepada Aldo. Dila menyentuh kening Aldo dengan punggung tangannya. Badan kamu tidak terlalu panas lagi. Istirahatlah. Aku ingin permisi pulang, ucap Dila menatap Aldo. Dan Aldo juga sedang menatapnya. Dengan cepat, Dila menundukkan kepalanya. Aku akan mengantarkan kamu pulang, ucap Aldo sambil meneruskan langkahnya ke kamar. Tidak usah, Al. Aku pulang naik taksi aja. Kamu sebaiknya istirahat. Jangan mengemudikan mobil dulu, ucap Dila menahan tangan Aldo. Aldo menatap tangannya yang dipegang Dila. Dengan cepat, Dila melepaskan pegangannya. Baiklah, aku akan memesankan taksi untukmu, ucap Aldo yang ingin mengambil ponselnya yang sedang dicas. Aldo mengantarkan Dila sampai ke depan apartemennya. Tak ada yang bersuara di antara mereka, sampai akhirnya mereka sampai di lobi apartemen. Taksi telah menunggu di luar. Begitu Dila akan naik taksi, Aldo kembali memanggilnya. Beri aku nomor ponselmu, ucap Aldo sambil memberikan ponselnya kepada Dila. Dila kaget mendengar Aldo meminta nomor ponselnya, tapi ia mencoba untuk menyembunyikannya. Dila segera menghentikan nomornya. Dila segera mengetikkan nomornya di ponsel Aldo. Setelah itu, ia kembalikan pada Aldo. Aldo hanya memperhatikan taksi itu sampai menghilang dari pandangannya. Kemudian ia memeriksa nomor Dila yang telah disimpan dalam kontaknya. Sambil melangkah kembali ke apartemennya, Aldo menelpon Aditya dan menjelaskan semuanya kepada Aditya. Kemudian ia menutup teleponnya. Kenapa Aldo sayang? Tanya Hana sambil turun dari mobil karena mereka baru saja sampai di rumah Ibu Hana. Ternyata Aldo sakit sayang. Untung saja tadi aku suruh Dila untuk mengantarkan filenya, jawab Aditya sambil menggandeng tangan Hana. Bagaimana keadaannya sayang? Tanya Hana khawatir. Udah lebih baik. Tadi Dila sudah memberikan obat, jelas Aditya. Pasti cepat sembuh lah sayang. Apalagi dirawat sama dokter secantik Dila, seru Hana terkekeh. Sayang, ngomong-ngomong, mereka itu cocok juga. Walaupun Aldo sangat jotek sama Dila, sama kayak Mas dulu sama aku, ucap Hana menatap suaminya itu. Kenapa harus bawa-bawa Mas sih? Seru Aditya mencubit hidung istrinya. Aldo sedang membaringkan tubuhnya di sofa. Ia melirik jam dindingnya. Ini sudah setengah jam sejak kepulangan Dila. Aldo pun mengambil ponselnya di atas meja. Dila baru saja membuka pintu kamarnya ketika ponselnya berdering. Dila pun segera mengambil ponselnya dari dalam tas. Ia melihat ada panggilan dari nomor yang tidak dikenalinya. Dila mengabaikan panggilan itu dan meletakkan ponselnya di atas tempat tidur. Kemudian ia segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Aldo mulai khawatir ketika ponsel Dila tidak diangkatnya. Aldo pun mencoba untuk menghubunginya lagi, tapi hasilnya tetap sama, sehingga ia mencoba untuk mengirim pesan. Ini aku Aldo, apakah kamu sudah sampai rumah? Setelah selesai mandi, Dila pun mengganti pakaiannya dengan baju santai. Kemudian ia membaringkan tubuhnya di ranjang. Dila menatap kosong langit-langit kamarnya. Kemudian ia mengambil ponselnya dan melihat ada 3 panggilan dan 1 pesan. Dila pun segera membukanya. Dila tersenyum manis sambil berguling di atas ranjang karena kegirangan mendapat pesan dari Aldo. Lalu ia membalas pesan Aldo. Begitu pesan terkirim, ponsel Dila kembali berdering, dan Dila pun segera menjawab panggilan itu. Kenapa tidak mengangkat teleponku? Terdengar nada khawatir dari bicara Aldo, yang membuat senyum Dila semakin mekar. Maaf, aku kira itu bukan nomor kamu, karena aku punya kebiasaan tidak mengangkat nomor yang tidak aku kenali. Baiklah, selamat malam. Aldo langsung memutuskan panggilannya, sebelum Dila sempat menjawab. Part 67. Kegilaan Prince. Semua anggota keluarga sedang berkumpul di ruang makan untuk makan malam, termasuk Mang Ujang yang mengantarkan Aditya dan Hana. Hana yang begitu rindu dengan masakan rumah terlihat sangat menikmati makanannya. Mereka menikmati makan malam dengan sesekali mengobrol. Setelah selesai makan, mereka berkumpul di ruang tamu. Sementara Hana dan Lana sedang membereskan bekas makan mereka. Setelah selesai, Hana dan Lana berkumpul
dengan anggota keluarga yang lain. Lana, kapan mengumumkan masuk ke Universitas X keluar? Tanya Aditya. Kalau menurut jadwal, minggu depan Mas, jawab Lana. Mudah-mudahan kamu lulus ya, Lan, ucap Aditya. Amin. Terima kasih Mas Adit. Aura kebahagiaan terpancar dari rumah itu. Obrolan itu semakin berlanjut. Sesekali terdengar tawa mereka. Sayang, sepertinya aku lagi pengen makan pangsit sama es doger, ucap Hana memegang perutnya. Kita delivery aja ya sayang, ucap Aditya. Ya sayang, aku pengen makan di sana. Lana, apakah Kang Maman masih berjualan? Kakak pengen makan pangsit sama es doger Kang Maman, tanya Hana. Tiba-tiba Lana pun menganggukkan kepalanya. Hana pun segera mengajak Aditya untuk pergi. Warung begitu ramai ketika mereka tiba. Mereka segera turun dari mobil. Banyak para wanita yang memperhatikan Aditya yang sedang berdiri di depan warung. Terlihat mereka saling berbisik, sambil tak henti memperhatikan Aditya. Hana segera berjalan menghampiri suaminya. Aditya pun segera menggandeng tangan Hana untuk masuk. Beberapa pasangan mata mereka seperti kecewa, tapi ada beberapa yang masih berbisik, sambil memandangi Aditya dan Hana. Seperti biasa, Aditya bersikap acuh dan cuek. Sayang, aku sungguh kesal melihat para wanita itu, yang seperti ingin melompat dalam pelukanmu. Dengus Hana kesal. Biarkan saja sayang, karena Mas hanya ingin tenggelam dalam pelukanmu saja, bisik Aditya. Hana tersenyum manis mendengar jawaban suaminya. Lana segera memesan makanan untuk mereka, sedangkan Aditya dan Hana segera mencari tempat duduk. Hana menatap suaminya yang terlihat sangat canggung. Sayang, gimana dong? Di sini kita gak bisa memesan tempat khusus, ucap Hana menatap suaminya. Gak apa-apa sayang, demi kamu dan si buah hati, ucap Aditya tersenyum sambil mengusap perut istrinya. Baru saja mereka menundukkan tubuhnya, tiba-tiba ada yang menepuk pundak Hana. Aduh Hana, kenapa bisa kebetulan begini? Tanya Prince sambil terkekeh. Hana yang terkejut membalikkan tubuhnya dan menatap Prince terkejut. Prince pun bersalaman dengan Aditya sambil menyapanya. Ayo Prince, kita gabung aja, ajak Hana. Mereka pun segera duduk. Prince, ngapain kamu ke Bandung? Tanya Hana heran. Aku lagi nganterin mama ke tempat kakak aku, kangen sama cucu katanya. Jelas Prince. Mereka bertiga pun asik mengobrol. Tak lama kemudian, Lana datang dan duduk di samping Hana. Prince sangat terkejut melihat cewek cantik yang ada di depannya. Lana pun menatap balik Prince, yang tidak melepaskan pandangannya dari Lana. Prince langsung melempar senyum mautnya. Hana langsung menyentil kening Prince. Jangan mencoba menggoda adikku aku, seru Hana. Han, kenapa sih kamu? Gak pernah cerita punya adik secakep ini, ucap Prince menatap Hana dan Lana bergantian. Orang tuanya sungguh luar biasa Han. Produknya bibit unggul semua, imbuh Prince. Kamu pikirkan kita tanaman, seru Hana kesel. Prince dengan cepat mengulurkan tangannya kepada Lana. Hai, aku Prince. Sapa Prince. Lana, jawab Lana menyambut uluran tangan Prince. Pesanan mereka pun datang. Setelah meletakkan pesanan mereka, pelayan itu pun segera berlalu, dan mereka pun segera memulai makannya. Prince tak henti bertanya kepada Lana, sedangkan Aditya hanya diam memperhatikan mereka. Hana dengan cepat sudah menghabiskan pangsitnya, kemudian segera meminum esnya. Aditya hanya tersenyum menatap Hana, yang makan begitu lahap. Hana segera menghentikan minumnya dan menatap balik suaminya. Sayang, kamu tidak menyukainya? Tanya Hana menatap suaminya. Mas tidak terlalu suka pangsit sayang, jawab Aditya singkat. Kalau begitu, buat aku aja sayang, ucap Hana membuka mulutnya. Apakah ini masih muat di perutmu sayang? Tanya Aditya terkekeh. Hana mengangguk sambil tersenyum. Aditya pun segera menyuapi Hana sampai pangsit itu habis. Lana tidak usah dengarkan Prince, dia itu playboy, cap kambing, ucap Hana ketus melihat Prince yang terus menggoda Lana. Ayolah Hana, aku sudah lama tobat,
Sekarang, aku hanya menuju satu jalan saja, ucap Prince, menatap Lana dengan pandangan yang sulit diartikan. Jangan percaya Lana, imbu Hana. Manusia itu bisa berubah. Iya kan, Dit? Ucap Prince. Aditya hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tuh kan Hana, Aditya saja percaya kalau aku sudah berubah, ucap Prince lalu melanjutkan makannya. Lana memperhatikan Prince yang ada di depannya. Kak Prince memang memiliki wajah yang tampan dan pandai bicara. Tentu banyak wanita yang sudah jadi korban rayuan, gumam Lana dalam hati. Prince juga balik menatap Lana. Sejenak mata mereka bertatapan. Lana segera membuang pandangannya. Lana, kamu jangan dengerin kakak kamu ya. Sepertinya aku sudah menemukan rumah yang cocok untuk pulang. Aku ingin segera membelinya, agar tidak kedahuluan sama yang lain. Wajah Lana langsung memerah mendengar perkataan Prince. Sedangkan Hana langsung menyentil kening Prince dengan keras, membuat Prince mengadu kesakitan. Sehingga beberapa pasang mata yang sedang makan di sana mengalihkan mata pada mereka. Aduh, kakak ipar, kamu jahat sekali. Geringis Prince. Apa? Kakak ipar katamu? Hana mencoba untuk menjewer telinga Prince. Namun dengan cepat, Prince berdiri menjauh. Kakak ipar jangan khawatir. Aku akan buktikan kalau aku ini bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Ucap Prince. Kamu baru kenal dengan Lana. Bagaimana mungkin kamu bisa bicara seperti itu? Lagian, belum tentu Lana akan menyukaimu. Ucap Hana ketus. Aku sudah lama bersahabat dengan kamu. Aku rasa Lana juga memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dengan kamu. Jelas Prince kembali duduk. Masa Lana tidak tertarik dengan wajahku yang tampan? Pintar. Lanjut Prince percaya diri. Aditya hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Prince. Kak Prince, Lana masih ingin kuliah. Jawab Lana polos. Tuh, kamu dengar jawabannya Lana. Seru Hana. Tapi aku juga tidak akan mengajak kamu menikah. Besok Lana, aku akan menunggu kamu sampai selesai kuliah dulu. Jelas Prince serius. Aditya tidak bisa menahan tawanya lagi. Sehingga mereka bertiga mengalihkan pandangannya pada Aditya. Kenapa tertawa sayang? Tanya Hana heran. Kenapa kalian mendebatkan hal ini? Ayo kita pulang. Nanti keburu malam. Seru Aditya. Akhirnya perundingan gila itu terpaksa terhenti. Karena mereka harus balik ke rumah. Dan Prince masih sempat-sempatnya meminta nomor telepon Lana. Tapi sepertinya Prince harus menelan kecewa. Karena Lana menolak. Semakin malam jalan semakin ramai oleh pasangan yang pergi malam minggu, sehingga mobil harus beberapa kali terjebak macet. Apakah teman kakak seperti Kak Prince semua? Mana ada baru sekali bertemu, sudah ngomong soal nikah? Tanya Lana polos. Tapi Prince tidak pernah. Kakak lihat seperti itu sih, ucap Hana heran. Biasanya dia yang dikejar-kejar cewek, dan sialnya dia tidak bisa menolak. Sehingga pacarnya ada di setiap bengkolan. Lanjut Hana. Kak Prince memang tampan. Karena itu banyak yang naksir. Dan pintar merayu. Ucap Lana. Jadi kamu sudah termakan rayuan gombal si Prince? Seru Hana menatap Lana tajam. Sayang, jangan seperti itu. Mereka sudah dewasa. Apa salahnya mereka merasa ada ketertarikan? Asal dalam batas yang wajar. Ucap Aditya lembut sambil menggenggam tangan istrinya dengan tangan kirinya. Jadi Mas mendukung Prince sama Lana. Kakak ini bicara apa sih? Emang aku punya hubungan apa sama Kak Prince? Bertemu aja baru sekali, ucap Lana heran. Part 68. Marah. Part 1. Ini hari keempat setelah kepulangan Hana dari tempat ibunya. Pertemuan singkat dengan keluarganya dapat mengobati setitik rindu untuk dapat berkumpul dengan keluarganya yang sudah jarang dilakukan sejak ia kuliah, hingga segera ia sudah menjadi istri Aditya. Hari ini menjelang zuhur, kegiatan rutinnya di rumah sakit akan berakhir. Begitupun dengan Dila.
sehingga ia memutuskan untuk mengajak Dila pergi berbelanja. Kegiatan yang sangat jarang ia lakukan. Dulu ia jarang pergi shopping, seperti kebanyakan wanita, karena ia memang tidak memiliki uang yang cukup untuk dibelanjakan. Bisa membiayai kuliahnya saja itu sudah membuat Hana senang. Sekarang ia sudah menikah dengan pria yang kaya raya. Tentu ia akan mudah mendapatkan semua keinginannya. Namun Hana tetaplah Hana, gadis yang tetap sederhana, walaupun sekarang hidup bergelimang harta. Namun hari ini ia ingin mentraktir Dila berbelanja. Dulu Dila sangat sering membelikan Hana barang-barang, seperti baju, tas, bahkan sepatu. Walaupun Dila bukan dari keluarga kaya, tapi ia juga bukan orang susah seperti Hana. Setelah selesai sholat zuhur, mereka segera berangkat ke salah satu mall yang sangat terkenal di Jakarta. Surga belanja bagi orang berduit itu memiliki fasilitas lengkap dengan hotel dan restoran yang tentu saja high class. Tentu saja Hana pergi setelah mendapat izin dari suami tercintanya. Sebenarnya, Aditya sempat melarang Hana untuk pergi dengan taksi. Ia menyuruh Mang Ujang saja untuk mengantarkan. Tapi Hana menolak, karena kasihan dengan Mang Ujang akan menunggu lama. Karena kalau mereka bepergian, akan lupa waktu. Sekitar 30 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai. Hana dan Dila segera turun dari taksi dan melangkah masuk ke dalam mall. Sebelum memulai shopping, mereka memutuskan untuk mengisi bahan bakar dulu. Dan restoran Itali menjadi pilihan mereka untuk mengisi perut mereka yang sudah kelaparan. Keadaan restoran tidak terlalu ramai. Mereka memilih meja yang dekat dengan pintu keluar, sehingga mereka bisa melihat para pengunjung restoran yang akan masuk. Pelayan segera datang begitu mereka mendudukkan tubuh mereka di kursi. Ayam parmigiana, goci, gelato, tiramisu, dan pasta menjadi menu makanan mereka. Sedangkan untuk minuman mereka memilih vanilla latte. Sambil menunggu pesanan mereka, Hana pergi ke toilet. Sedangkan Dila memainkan ponselnya dengan sesekali melemparkan pandangan pada pengunjung yang baru datang. Mata Dila membulat sempurna begitu melihat pengunjung restoran yang baru saja masuk. Ada 5 orang pria yang sedang melangkah masuk. 3 orang dari mereka merupakan wajah yang tidak asing bagi dirinya. Teriakan dari salah satu pria yang memanggilnya dan segera melangkah ke mejanya. Dan tentu saja 4 pria yang lain segera mengalihkan pandangannya kepada Dila. "Halo Dila, apa kabar?" Spontan pria itu memeluk Dila yang baru saja bangkit dari duduknya. "Kabar baik kalian?" Sambil memandangi Aditya dan Aldo yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. "Sudah lama kita tidak bertemu. Kamu makin cantik aja," ucap Rian sambil mengacak-acak rambut Dila. "Hana mana, Dil? Aku sungguh sangat merindukannya. Apakah dia sudah punya kekasih sekarang?" Dila hanya tersenyum kikuk menatap Aditya. Ia bingung harus bicara apa. "Dia lagi pergi ke toilet," jawab Dila akhirnya. Aditya, Aldo, dan 2 rekan yang lainnya memilih meja yang tidak jauh dari meja Dila. Mereka hanya dibatasi oleh sebuah kaca bermotif bunga tulip. "Kalau begitu, aku bergabung dengan kalian saja ya. Tunggu sebentar, aku mau izin sama papaku dulu," seru Rian sambil berjalan meninggalkan Dila. Aditya dengan jelas dapat mendengar Rian menanyakan istrinya pada Dila. Pikiran Aditya langsung teringat perkataan Dila beberapa minggu yang lalu. Jangan-jangan dia Rian yang dibicarakan Dila dulu, gumam Aditya dalam hati. Aldo dapat melihat wajah gelisah Aditya yang duduk di sebelahnya. Walaupun Aditya berupaya untuk menutupinya, kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Aldo, ia juga sangat kaget melihat Rian yang main peluk Dila begitu saja. Mereka juga terlihat sangat akrab. Tapi begitu Rian menyebut namanya Hana, ia sedikit bernafas lega. Tapi air muka Aditya langsung berubah setelah mendengarnya. Rian pun mohon izin kepada papanya, Aditya, dan Aldo. Setelah itu, ia segera bergabung dengan Dila, yang duduk bingung dan gelisah. "Aduh, kenapa bisa runyam begini?" ucap Dila dalam hati. Hana yang baru saja keluar dari toilet dan melangkah kembali ke mejanya, di mana Dila telah menunggunya. Ia melihat Dila sedang berbicara dengan seorang pria.
Namun Hana tidak dapat melihat wajahnya, karena posisinya yang belakangi Hana. Ketika jaraknya mungkin sekitar 1 meter dari mejanya, pria itu menolehkan wajahnya ke belakang. Dan, "Hana, aku sungguh merindukanmu, baby," ucap Rian langsung memeluk Hana. Sedangkan Hana yang terkejut tidak dapat menghindar. Ia hanya menarik kedua tangannya ke dadanya untuk memberi sedikit jarak dengan tubuh Rian. Kemudian dengan cepat, Hana mendorong tubuh Rian agar menjauh darinya. "Kak Rian, mana boleh begini," ucap Hana kesal sambil mendudukkan tubuhnya di kursi. Wajah Aditya mengeras menahan emosinya. Ia rasanya ingin menghajar Rian yang sudah berani menyentuh istrinya. Tapi ia berusaha untuk mengendalikan dirinya di depan rekan bisnisnya. Pandangannya sedikit pun tidak bergeser dari Hana. "Lama tak bertemu, kamu semakin cantik," kerayu Rian tak henti memandangi Hana. "Kakak menghilang kemana?" tanya Hana. "Aku pindah kuliah ke Australia. Semenjak kamu tolak, hidupku sedikit kacau. Akhirnya papa memindahkan aku kuliah di sana," jawab Rian terkekeh. "Kuliahku baru saja selesai, dan aku akan kembali menetap di sini," tambah Rian. Mereka pun mengobrol sambil menyantap makanan mereka. Hana mengedarkan pandangannya ke sekitar restoran, dan Hana langsung menghentikan kunyahannya begitu pandangannya bertemu dengan suaminya. Hana langsung menelan salivanya, melihat ekspresi datar dan dingin suaminya. "Mas Adit," gumam Hana dalam hati. Hana baru akan bangkit dari duduknya, tapi Aditya sudah terlebih dahulu bangun dan melangkah pergi, yang diikuti oleh Aldo dan 2 orang lagi yang tidak dikenal Hana. Bahkan saat keluar dari restoran, Aditya sedikit pun tidak melirik Hana. Hana dan Dila menunggu Aditya di lobi kantor. Lama mereka menunggu di sana, karena Aditya sedang sibuk. Ia tidak berani mengganggu Aditya, apalagi dalam keadaannya yang dalam kondisi sedang marah seperti ini. Hana membatalkan acara shoppingnya dengan Dila, karena ia ingin meluruskan keadaan sebenarnya kepada suaminya. Hana melirik jam tangannya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore. Ia belum melihat tanda-tanda Aditya akan pulang. Sedangkan karyawan Aditya sudah mulai pulang. Hana pun mengajak Dila untuk sholat asar dulu. Begitu selesai sholat, ia kembali ke lobi. Dan ia melihat Aditya dan Aldo keluar dari lift. Hana pun mempercepat langkahnya sambil memanggil suaminya. "Mas Adit, tunggu!" teriak Hana. Walaupun Aditya mendengar panggilan istrinya, namun ia tetap melangkah tanpa mengacuhkannya, karena ia masih sangat kesal dengan Hana. Sedangkan Aldo memperlambat langkahnya untuk menunggui Hana, sementara Dila mengikuti langkah Hana dari belakang. Hana dapat memegang lengan suaminya ketika Aditya sudah sampai di depan mobilnya. "Mas, dengarkan aku dulu," pinta Hana penuh harap. Aditya melepaskan pegangan Hana dengan menghentakkan tangannya kasar, lalu masuk ke mobil. Hana pun ikut masuk mengikuti Aditya. Aldo menatap mobil Aditya yang berlalu di hadapannya, sedangkan Dila berdiri 2 di belakangnya. Aldo pun menolehkan wajahnya ke belakang. Keduanya saling menatap. "Kasihan Hana. Kenapa Mas Adit tega sih sama Hana?" ucap Dila sedih. Aditya terlalu mencintai Hana, sehingga posesif seperti itu. Apalagi melihat Rian memeluk Hana. Api cemburu membakar Aditya dengan ganas. "Tapi kan ada aku juga di sana," seru Dila. "Apakah itu yang namanya cemburu buta, sehingga menghilangkan akal dan logika?" tambah Dila. "Mungkin," seru Aldo. "Al, aku permisi dulu. Selamat sore," ucap Dila melangkah pergi. "Tunggu Dila," ucap Aldo. Dila pun menghentikan langkahnya. "Terima kasih karena sudah menolongku waktu itu. Sebagai tanda terima kasih, aku akan mengantar kamu pulang. Tapi aku harus singgah ke toko buku dulu," ucap Dila berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Tidak masalah, tidak jauh dari sini ada toko buku. Kita bisa mampir ke sana," ajak Aldo. "Baiklah," ucap Dila. Dila menatap punggung Aldo dengan senyuman menghias bibirnya. Part 69. Marah, Part 2. Mobil yang dikemudikan Aldo
melaju di jalan yang tadi juga dilalui oleh mobil Aditya. Sekitar 1 kilometer perjalanan dari kantor, mereka sampai di salah satu toko buku yang cukup terkenal. Setelah memarkirkan mobil, keduanya turun dari mobil, kemudian melangkah masuk sambil beriringan. "Dil, boleh aku tanya sesuatu?" "Soal apa?" Dila balik bertanya sambil menatap Aldo. "Apakah Hana pernah punya hubungan dengan Rian ya?" tanya Aldo sambil mereka menaiki tangga. "Tidak, tapi waktu kuliah, Rian pernah menyukai Hana. Dulu aku pernah keceplosan cerita di depan Aditya, waktu kita sedang makan setelah menonton bioskop. Apakah kamu tidak mengingatnya?" tanya Dila heran sambil menatap Aldo. "Aku tidak mengingatnya," jawab Aldo santai. "Tapi waktu itu, kamu ada di sana. Bagaimana kamu tidak bisa mengingatnya?" seru Dila kesal. "Tapi pikiran aku lagi tidak di sana," jawab Aldo cuek. "Kalau sedang chat dengan kekasih, benar-benar bisa melupakan dunia ya," sindir Hana. "Kekasih, aku tidak memilikinya," jawab Aldo sambil menatap Dila, yang sedang memilih buku di sampingnya. "Tapi, sepertinya aku akan segera memilikinya," seru Aldo sambil melangkah menjauh dari Dila. Dila berdiri terbengong, mencoba mencerna perkataan Aldo, tapi dengan cepat ia menepisnya. Ia kembali fokus untuk memilih buku yang sedang dicarinya. Hana sedari tadi mencoba untuk merayu Aditya yang hanya diam membisu. "Mas, bicaralah. Kalau aku salah, aku minta maaf." Hana terus merengek sambil bergelayut di tangan Aditya. "Kenapa, Mas? Jadi kekanak-kanakan seperti ini? Apa katamu? Aku kekanak-kanakan. Lalu, pria yang bersamamu tadi seperti apa?" "Yang main sosor istri orang sembarangan," dengus Aditya kesal. "Aku juga kaget tidak menyangka dia akan memeluk aku, Mas." "Tapi kamu menyukainya kan?" dengus Aditya. "Kamu bilang apa, Mas? Kamu pikir aku wanita apaan? Jahat kamu," teriak Hana menangis. "Kalau kamu tidak mempercayaiku lagi, turunkan aku di sini, Mas," teriak Hana masih menangis. Aditya yang masih sangat kesal dengan Hana langsung menghentikan mobilnya. Hana pun segera keluar dari mobil dan membanting pintu mobil dengan keras. Dan Aditya kembali melanjutkan mobilnya, tidak peduli pada istrinya yang turun di pinggir jalan. Sambil menangis, Hana melangkahkan kakinya. Ia mengusap perutnya. Ia tidak menyangka Aditya akan tega seperti ini kepadanya. Hana tidak tahu kemana ia melangkahkan kakinya. Ia hanya ingin jauh dari suaminya. Sungguh Aditya membuat hatinya sangat terluka. Hana tidak peduli dengan Rina yang mulai turun membasahi tubuhnya. Hujan yang sangat deras membuat mobil Aldo tidak bisa melaju dengan cepat. Karena perjalanan mulai digenangi air, hari mulai gelap. Karena hampir menjelang maghrib, ditambah lagi mendung yang menyelimuti langit. Dila sangat terkejut melihat seorang wanita yang sedang berjalan di tengah hujan. Walaupun samar, tapi Dila sangat yakin kalau wanita itu Hana. "Aldo, hentikan mobilnya!" teriak Dila. Aldo mengerem mobilnya mendadak karena terkejut dengan teriakan Dila. Belum sempat Aldo bertanya, Dila sudah keluar dari mobil. Aldo hanya menatap Dila heran dari dalam mobil. Matanya mengikuti arah Dila berjalan. Dan sungguh Aldo sangat terkejut melihat Hana yang sedang berjalan kehujanan. Dengan cepat ia turun dari mobil dan menyusul Dila. "Hana, apa yang kamu lakukan? Kenapa berjalan di tengah hujan begini?" seru Dila menghentikan langkah Hana. Hana langsung memeluk Dila yang berdiri di depannya. Hana menangis dalam pelukan Dila. "Ayo ikut ke mobil," ajak Aldo. Dila merangkul tangan Hana sambil berjalan. Aldo segera membukakan pintu ke belakang mobilnya. Setelah Hana dan Dila masuk, Aldo menutup pintu kembali dan bergegas ke belakang mobil dan kembali melajukan mobilnya. Dila memeluk tubuh Hana yang masih terus menangis. Aldo menatap keduanya dari spion tengah mobil. Tidak ada suara yang terdengar selain isak tangis Hana. "Al, apa yang harus kita lakukan?" tanya Dila pelan sambil menatap Aldo lewat spion tengah mobil. "Bagaimana kalau kita bawa ke apartemenku saja?" sahut Aldo juga menatap Dila. "Baiklah," ucap Dila mengusap rambut Hana yang basah. Aldo menggendong Hana yang sudah tertidur dalam mobil. Ia sungguh tidak tega untuk membangunkan Hana yang terlihat sangat kelelahan.
Dila mengikuti langkah Aldo di sebelahnya. Dila segera menekan tombol lift. Setelah pintu terbuka, mereka segera masuk. Dila segera menekan angka 7 menuju lantai apartemen Aldo. Sekitar 2 menit, lift berhenti. Begitu pintu lift terbuka, mereka segera keluar. Dila menggenggam tangan Hana yang sangat dingin. Aldo segera membaringkan tubuh Hana di tempat tidur. Ia memperhatikan wajah Hana yang sangat pucat. Al, kita harus mengganti pakaian Hana. Ia bisa sakit karena kedinginan. Ucap Dila khawatir. Aku tidak punya pakaian wanita di sini, sahut Aldo. Pakai kemejamu saja, jawab Dila cepat. Sebaiknya pakaikan kemeja Aditya saja, karena ia menyimpan beberapa potong pakaiannya di sini. Aku tidak ingin ia ikut meradang kepadaku. Imbu Aldo sedikit tersenyum. Dila ikut tersenyum mendengar perkataan Aldo. Aku setuju. Masalah ini belum clear. Jangan tambah dengan masalah baru. Aldo melangkah ke lemari pakaian untuk mengambilkan baju ganti untuk Hana. Kemudian ia menyerahkan pada Dila. Ini handuk untuk mengeringkan tubuhmu, ucap Aldo. Dila pun mengucapkan terima kasih. Kemudian Aldo melangkah keluar dari kamar. Aldo masuk ke kamarnya. Ia mandi membersihkan tubuhnya dengan lengket. Selesai mandi dan berganti pakaian, Aldo pun sholat maghrib. Selesai sholat, Aldo segera menelpon asistennya. Ki, tolong kirimkan 2 pasang piyama untuk wanita, sekalian dengan dalamnya. Oki sangat terkejut mendengar permintaan atasannya. Bapak ingin tidur pakaian piyama wanita? Bukan, bego. Lalu, untuk apa, Pak? Kamu jangan banyak tanya. Jalankan saja perintahku, seru dengan Aldo mulai kesal. Baik, Pak. Tapi pakaian dalamnya ukurannya berapa? Ukuran? Terdengar kekehan Oki dari seberang telepon. Kamu pilih aja sesuai keinginanmu. Mana bisa begitu, Pak? Tanya saja sama kekasih kamu. Aldo langsung menutup panggilannya. Gila si Oki. Mana mungkin aku menanyakan itu kepada Dila? Sungut Aldo kesal sambil berjalan keluar kamarnya. Ada apa, Al? Tanya Dila yang juga baru keluar dari kamar. Oh, bukan apa-apa. Kamu juga harus ganti baju, Dila. Sebentar lagi pakaian gantinya akan datang, jelas Aldo. Dila pun menganggukkan kepalanya. Apakah Hana masih tertidur? Tanya Aldo. Masih? Dia sepertinya sangat tertekan, ucap Dila sedih. Kenapa Mas Adit tega menurunkan Hana di pinggir jalan? Lanjutnya. Aku juga ikut kesal melihat tindakan Adit, sahut Aldo. Apakah kamu tidak ingin mengabari Mas Adit kalau Hana ada di sini? Biarkan saja sampai ia menanyakan sendiri padaku. Kamu akan tidur di sini kan menemani Hana? Iya, tadi aku sudah izin sama mamaku, jelas Dila. Baiklah, sekarang kita pesan makanan untuk makan malam. Kamu ingin makan apa? Terserah kamu aja, sahut Dila. Aldo pun segera memesan makanan menggunakan aplikasi di ponselnya. Aldo menatap Dila yang menyelimuti tubuhnya dengan handuk yang diberikan Aldo tadi. Kamu sepertinya kedinginan. Aku akan membuatkan teh panas untukmu, ucap Aldo sambil melangkah ke dapur. Dila pun menganggukkan kepalanya. Aditya mulai gelisah. Sudah lewat waktu maghrib. Hana belum sampai ke rumah. Aditya segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Hana. Berkali-kali Aditya menelpon, tapi tidak mengangkat ponselnya. Apakah Hana pergi ke tempat lelaki itu? Gumam Aditya pelan. Masa bodoh? Aku tidak peduli, teriak Aditya kesal. Ia kembali menyibukkan diri dengan laptopnya. Aditya menarik rambutnya frustasi. Sungguh ia tidak konsentrasi. Pikirannya tentang Hana berputar di kepalanya. Aditya segera mengambil ponsel dan kunci mobilnya dan segera turun menuju ke garasi. Aditya mulai melajukan mobilnya. Hujan masih turun dengan deras. Ia kembali menghubungi nomor istrinya dan suara ponsel Hana terdengar dalam mobilnya. Aditya sangat terkejut melihat tas Hana yang terjatuh di mobilnya. Aditya mulai mengumpat kesal, menyesali tindakannya. Ia kembali menyusuri jalan ke kantornya. Aditya pun menghentikan mobilnya di tempat ia menurunkan Hana dan bertanya kepada beberapa orang yang ada di sana. Namun sayang, tak satu pun melihat Hana. Sudah 2 jam lebih Aditya balok
bolak-balik menyusuri jalanan dari rumah ke kantornya, dan juga mencoba menyusuri jalan yang tidak jauh dari tempat ia menurunkan Hana. Tapi hasilnya nihil. "Sayang, kamu di mana? Maafkan Mas sayang." Aditya mengacak rambutnya karena frustasi. Melihat hujan yang tidak berhenti, Aditya semakin sedih. Aditya mulai paranoid. Pikirannya mulai dihantui hal negatif. Ia mulai membayangkan istrinya diculik atau bahkan tubuh Aditya langsung lemas mengingatnya. Dadanya sesak. Ia merasa udara seperti menghilang di sekitarnya. Tiba-tiba ia teringat Aldo. Dengan cepat ia segera menghubungi Aldo. Aditya berlari seperti dikejar setan dari parkiran apartemen Aldo menuju lift. Dengan cepat ia segera memencet tombol menuju lantai 7. Aditya merasakan waktu begitu lama. Ia berdiri dalam lift dengan gelisah. Ting! Aditya segera meloncat keluar dari dalam lift. Ia segera menekan bel begitu sampai di depan pintu klek. "Mana istriku, Al?" tanya Aditya begitu masuk. "Di kamarmu?" "Dia." Belum sempat ia melanjutkan ucapannya, Aditya sudah berlari meninggalkannya. Aldo pun mengikuti Aditya dari belakang. Aditya berlari masuk ke kamar. Ia melihat istrinya berbaring di tempat tidur. Tubuhnya ditutupi selimut. Aditya ingin menangis melihat wajah istrinya yang pucat. Ia segera memeluk Hana dan mencium kening istrinya. "Badannya panas, Dila. Apakah Hana demam?" tanya Aditya khawatir. "Iya, Mas. Kami sebenarnya ingin membawa Hana ke rumah sakit. Tapi Mas Adit keburu menelpon. Kami menemukannya sedang kehujanan di pinggir jalan," seru Aldo. "Sayang, maafkan Mas sayang," ucap Aditya mencium pipi Hana. "Aldo, ayo kita ke rumah sakit. Sebaiknya Mas ganti dulu pakaian Hana," ucap Dila sambil menyerahkan piyama kepada Aditya. Aditya segera mengganti pakaian Hana. Begitu Aldo dan Dila keluar dari kamar. Ketika Aditya membuka kemeja yang dipakai Hana, ia melihat tubuh Hana menggigil. Aditya memegang kening Hana. Suhu tubuhnya semakin tinggi. Aditya mulai panik. Dengan cepat, Aditya mengganti pakaian Hana. Part 70. Penyesalan. Aditya dan Aldo menunggu di pintu masuk IGD. Aditya mondar-mandir di depan pintu dengan gelisah. Aditya terlihat sangat kacau. Aldo yang sedang duduk segera bangun dan menghampiri Aditya. "Sebaiknya kamu duduk dulu. Hampir 1 jam kamu mondar-mandir seperti itu. Berdoa saja semoga Hana dan bayimu baik-baik saja," ucap Aldo sambil memegang pundak Aditya. Aditya pun menurut. Mereka duduk di bangku yang tidak terlalu jauh dari pintu masuk IGD. Aditya duduk dengan gelisah. Ia meremas tangannya gelisah. Terkadang ia mengepalkan tangannya sambil menggigit jari-jarinya. Ia merasa waktu begitu lama berjalan. Semua pikiran terburuk berputar di kepalanya. Dila keluar dari IGD. Dengan cepat Aditya menghampiri Dila. "Bagaimana keadaan Hana, Dila?" tanya Aditya sangat khawatir. "Suhu badan Hana sangat tinggi. Itu tidak bagus untuk bayinya. Tapi dokter sudah memberikan perawatan yang terbaik untuk Hana. Semoga suhu tubuhnya cepat turun kembali," jelas Dila. "Aku ingin masuk," seru Aditya sambil membuka pintu IGD. Dila mengikuti langkah Aditya dari belakang. Tim jaga yang ada di IGD hanya menatap Aditya. Aditya menatap istrinya dengan pandangan penuh penyesalan. Sungguh ia sangat terluka melihat kondisi Hana yang tidak berdaya seperti itu. Bibirnya begitu pucat. Ia perlahan memegang kedua pipi istrinya, lalu mendekatkan wajahnya. Ia menciumi semua wajah Hana. "Sayang, bangunlah. Mas di sini sayang. Mas minta maaf sayang," bisik Aditya lirih di telinga Hana, sambil memegang tangan Hana. Yang satu lagi, yang tidak terpasang infus. Aditya mengusap perut istrinya, yang mulai terlihat sedikit membuncit. Wajah kuyu Aditya menggambarkan perasaannya saat ini. Tapi penyesalan selalu datang terakhir. Kalau seandainya ia tidak terbakar cemburu seperti itu dan mendengarkan istrinya sekali saja, mungkin Hana tidak akan seperti ini. Aditya tidak tahu. Entah sudah berapa lama ia duduk sambil memandangi dan menggenggam tangan istrinya, berharap Hana membuka matanya.
Lamunan Aditya terhenti ketika seorang dokter menyapanya. "Maaf Pak Aditya, saya ingin memeriksa kondisi istri Anda dulu," sapa dokter itu. "Iya dokter, silakan," jawab Aditya bangkit dari duduknya. Aditya memperhatikan dokter yang memeriksa istrinya, mengukur suhu tubuh Hana, tidak lupa memeriksa kandungan Hana. Aditya mendengar suara hentakan seperti detak jantung saat dokter itu menempelkan sebuah alat ke perut istrinya. "Itu suara detak jantung bayi Anda, Pak Aditya." "Alhamdulillah, kondisi baik-baik saja," jelas dokter itu menatap Aditya sambil tersenyum. Ada sedikit kelegaan dari wajah Aditya. Sungguh tak dapat Aditya menggambarkan kebahagiaannya. Setiap mendengar detak jantung bayinya, selalu ada perasaan yang sangat sulit. Aditya ungkapkan dengan kata-kata. Suhu tubuh Hana sudah hampir normal kembali. Sepertinya Hana sudah boleh masuk kamar perawatan, tambah dokter itu. Beban berat yang menekankan dada Aditya sedikit berkurang. Para perawat dengan segera mempersiapkan sebuah kamar perawatan VIP yang akan ditempati oleh Hana. Aldo dan Dila duduk di sofa, sedangkan Aditya duduk di sofa di samping tempat tidur Hana. Lama mereka terdiam sampai akhirnya Aditya buka mulut. "Sebaiknya kalian istirahat di kamar Hana, di lantai atas. Ini sudah sangat larut. Biar aku di sini menjaga Hana," ucap Aditya pelan. Dila dan Aldo pun mengiyakan. Mereka segera keluar. Tak ada yang berbicara sampai mereka tiba di kamar. Aldo segera merebahkan badannya di sofa dan memejamkan matanya. Sedangkan Dila segera berjalan ke ranjang sebelum naik. Ia memberikan bantal dan sebuah selimut kepada Aldo. "Aldo, ambillah ini," ucap Dila. "Terima kasih," jawab Aldo sambil mengambil bantal dan selimut dari tangan Dila. Dila hanya menganggukkan sambil tersenyum. Kemudian ia segera melangkah untuk mematikan lampu kamar. Setelahnya ia pun segera merebahkan tubuhnya. Tak lama keduanya segera tertidur karena memang mereka sudah sangat lelah. Aditya menatap jam dinding yang ada di kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia masih betah duduk di samping Hana, sambil menggenggam tangan istrinya. Perlahan Aditya merebahkan kepalanya di kasur tanpa melepaskan genggaman tangannya. Tiba-tiba tangan Hana dalam genggamannya bergerak. Aditya segera mengangkat kepalanya dan memperhatikan wajah istrinya. Hana mengerjapkan matanya perlahan. Ia membuka matanya. Hana mendesis pelan karena merasa sangat pusing. Ia kembali menutup matanya dan menggerakkan kepalanya gelisah. "Sayang, kamu sudah bangun," ucap Aditya pelan sambil mengusap pipi istrinya. Mendengar suara suaminya, Hana kembali mencoba membuka matanya. "Mas Adit," ucap Hana sangat pelan, tapi bisa didengar oleh Aditya. "Ya sayang, ini Mas," ucap Aditya mendekatkan wajahnya pada Hana. Keduanya saling menatap. Mata Hana berkaca-kaca. Ia mencoba menyentuh pipi Aditya. "Mas, aku minta maaf," ucap Hana pelan, dan air mata Hana pun meluncur di wajahnya. Aditya segera menghapus air mata istrinya. Ia mengecup kening Hana lembut. Lalu ia menempelkan keningnya ke kening istrinya. "Mas yang salah sayang. Mas yang seharusnya minta maaf," ucap Aditya lirih. "Gara-gara Mas, kamu harus menderita seperti ini." Hana menangis sesegukan, sambil menempelkan tangannya di dada Aditya. Aditya merengkuh tubuh istrinya dalam pelukannya. Hana membenamkan wajahnya di dada Aditya, sehingga air matanya membasahi kemeja yang dipakai Aditya. Perlahan, Aditya melepaskan pelukannya. "Jangan menangis lagi sayang, nanti bayi kita ikut sedih," ucap Aditya lalu mencium bibir istrinya lembut. "Bagaimana bayi kita sayang?" tanya Hana khawatir. "Alhamdulillah, bayi kita sehat sayang. Tadi barusan dokter memeriksa detak jantungnya. Kalau kamu masih khawatir, besok kita cek lagi sama dokter kandungan kita." Hana pun mengiyakan sambil tersenyum senang. Tiba-tiba senyum Hana pun berganti dengan tatapan sedih. "Mas, aku sungguh tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Rian. Percayalah padaku Mas, aku sangat mencintaimu Mas," ucap Hana menatap Aditya dengan pandangan sayu. Aditya mencium tangan istrinya, lalu berkata, "Iya, Mas percaya sama kamu sayang." Aditya menghentikan bicaranya sebentar, lalu kembali melanjutkannya. "Waktu dia memeluk kamu,
Ingin rasanya Mas menghajarnya saat itu juga. Sungguh Mas tidak rela melihat ada pria lain menyentuhmu, sayang. Mas sangat takut kehilanganmu. Mas sangat mencintaimu, sayang. Berjanjilah untuk kita akan selalu bersama. Apapun yang akan terjadi ke depannya, selalu tetaplah di sisi Mas, sayang. Hana hanya menganggukkan kepalanya, sambil menatap mata Aditya bergantian. Sekarang, tidurlah kembali. Biar cepat sembuh, sayang, ucap Aditya membelai kepala Hana.